Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa, dalam sejarah pemilihan kepala daerah, khususnya pemilihan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta tahun 2024 ini agak menegangkan dan menggemparkan. Berawal dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mencalonkan Anies Rashid Baswedan berpasangan dengan Sohibul Iman dari PKS sendiri untuk maju menjadi bakal calon gubernur Jakarta dan wakil gubernur Jakarta. Walaupun saat itu kursi PKS masih belum memenuhi syarat untuk mencalonkan gubernur dan wakil gubernur. Selanjutnya, kabarnya juga PKB mendukung Anies untuk dicalonkan menjadi gubernur di Jakarta. Nah, setelah PKS, PKB lalu menyusul Partai Nasdem yang mendukung Anies maju di pemilihan gubernur Jakarta. Namun, beberapa saat kemudian PKS, PKB dan Partai Nasdem kompak tidak lagi mendukung Anies, berubah haluan, pindah mendukung partai yang tergabung dalam KIM Plus atau Koalisi Indonesia Maju Plus yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono untuk calon gubernur Jakarta dan wakil gubernur Jakarta. Pemirsa, apa sesungguhnya yang menyebabkan ketiga partai di atas meninggalkan Anies? Ya. Waktulah yang akan menjawabnya. Orang Minang mengatakan ya sudah dianggukan lalu digelengkan, ya. Sesudah dicalonkan lalu ditinggalkan. Jadi semakin benar ada istilah politik di Indonesia ini, tidak ada kawan yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Pemirsa, kita cukupkan pembahasan tentang PKS, PKB dan Nasdem. Kita sekarang masuk menyampaikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan. Nah, pada waktu itu PDI Perjuangan belum bisa mengusung atau mencalonkan sendiri untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur. Oleh karena kursinya di DPRD kurang memenuhi syarat di Jakarta. Namun ya walaupun kurang
persyaratannya untuk mengajukan calonnya menjadi gubernur, PDI Perjuangan sudah menjalin komunikasi dengan Pak Anies Baswedan. Nah, setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tahun 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dan syarat perolehan suara di DKI Jakarta, maka PDI Perjuangan bisa mengajukan calon sendiri. Maka dari itu, komunikasi dan silaturahmi dengan Anies Baswedan semakin intensif. PDI Perjuangan akan mencalonkan Anies Baswedan untuk menjadi gubernur di Jakarta. Kemudian selanjutnya Pak Anies mengunjungi kantor DPD PDI Perjuangan di Jakarta. Nah, beliau disambut dengan ramah dan penuh keakraban. Demikian juga pengurus serta kader PDI Perjuangan seperti Bapak Hasto Kristianto, Bapak Masinton Pasaribu, dan Bapak Adiana Itupulu beberapa kali menyampaikan dalam setiap kesempatan, beliau itu menyampaikan PDI Perjuangan akan mencalonkan Pak Anies Baswedan untuk calon gubernur Jakarta. Namun kita akui tidak semua kader PDI Perjuangan suka dengan Pak Anies atau setuju dengan Pak Anies untuk dicalonkan gubernur Jakarta. Pemirsa, di sisi lain, mayoritas sebagian besar terutama wong cilik menginginkan agar Pak Anies kembali maju di pemilihan gubernur Jakarta untuk yang kedua kalinya. Rakyat Jakarta datang ke kantor PDI Perjuangan, kemudian datang ke rumah Pak Anies, minta agar Pak Anies dicalonkan lagi untuk menjadi gubernur di Jakarta. Pemirsa, tibalah masanya, waktunya Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengumumkan calon-calon gubernur, bupati, dan wali kota yang diusung oleh PDI Perjuangan di beberapa wilayah di Indonesia untuk gelombang pertama di hari Senin tanggal 26 Agustus tahun 2024. Namun yang ditunggu-tunggu masyarakat, khususnya warga Jakarta, siapa bakal calon gubernur Jakarta tidak diumumkan, masih ditunda. Artinya apa? Artinya Bapak
Anies Rashid Baswedan tidak diumumkan untuk menjadi bakal calon gubernur Jakarta. Padahal ya, hari itu ya, yang pertama Pak Anies sudah minta doa restu kepada ibundanya, ada fotonya beredar di sosmed. Kemudian Pak Anies sudah mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan dengan memakai baju batik merah dan bertemu dengan Rano Karno sebagai bakal calon gubernur, calon wakil gubernur Jakarta mendampingi Pak Anies Baswedan, dan mereka berfoto berdua dan viral fotonya. Pemirsa, masyarakat tentu bertanya, mengapa Pak Anies ini tidak jadi dicalonkan jadi gubernur Jakarta oleh Megawati Soekarno Putri? Akhirnya terjawab sudah. Yang dicalonkan PDI Perjuangan adalah Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno. Kedua-duanya kader PDI Perjuangan. Pemirsa, siapa yang tidak kenal dengan Pak Anies Baswedan? Yusuf Hamka, bos jalan tol, mengatakan Anies Baswedan orangnya jujur dan amanah. Pak Anies Baswedan dicintai oleh rakyat dan masyarakat, dan Pak Anies juga mencintai rakyat dan masyarakat. Masyarakat dan rakyat Jakarta mengharapkan, menginginkan agar Pak Anies kembali jadi gubernur Jakarta. Namun harapan tinggal harapan, harapan tidak menjadi kenyataan. Ibarat lagu Minang, kasih dan tidak sampai, atau kasih tak sampai. Pemirsa, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.